Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Kita bertemu lagi di Triga Live, merupakan persembahan KPP penanaman modal asing 3 untuk kawan pajak semua. Di kesempatan hari ini bersama saya Desi dan juga Mas Sukma, kami berdua merupakan penyuluh pajak dari KPP penanaman modal asing 3 yang tugasnya adalah memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, di mana tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan perpajakan yang tujuannya untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih sadar dan peduli atas hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, salah satunya melalui Triga Live ini. Setelah episode lalu, di pekan lalu kita membahas mengenai role akses pada Cortex. Untuk kesempatan kali ini kita masuk ke proses bisnis pembayaran di aplikasi Cortex yang akan dibahas dengan Mas Sukma. Mas Sukma sudah siap untuk membahas apa itu proses bisnis pembayaran di Cortex pada ini? Apa sih proses bisnis pembayaran di Cortex ini? Perbedaannya dari yang sudah ada ini saat ini. Oke, kita langsung saja. Secara garis besar bagaimana sih prosedur pembayaran di Cortex ini, Mas Sukma? Ya, baik Mbak Desi dan juga kawan pajak, selamat pagi. Terima kasih sudah bisa mengikuti live IG pada pagi hari ini ya. Untuk tema pagi ini tentang pembayaran ya. Iya, pembayaran. Episode selanjutnya dari minggu lalu. Kita kan kemarin kenalan dengan hak aksesnya. Setelah diakses kan, kalau pajak itu apa ya, pembayaran. Iya. Ini kan pajak istilahnya membayar. Nah, ini kan pembayaran ini apa aja dan gimana sih di Cortex ini? Iya. Baik Mbak Desi dan juga kawan pajak, untuk pertama pada saat kita melakukan pembayaran tentunya kita buat dulu kode billing ya. Oh, mirip ya sama yang sekarang. Pembuatan kode billing ini dibagi menjadi 3 kategori utama. Jadi dibuat 3 channel nih, dibuat 3. Nah, pertama adalah dari draft SPT. Berarti SPT bisa bikin billing ya di situ. Yang kedua dari daftar tagihan. Karena ada utang. Kita cek dulu misalnya di akun wajib pajak ada nggak saldo utang pajaknya, ada tagihan pajak nggak, STP, SKP. Nah, bisa juga dari daftar tagihan. Yang ketiga ialah selain dari draft SPT dan juga daftar tagihan. Jadi kode billing ini ada 3 menu atau 3 kanal yang bisa kita proses, kita akses ya. Yang pertama draft SPT, dari daftar tagihan, dan selain dari 2 tadi ya? Iya, betul. Oke, kalau begitu bisa dijelaskan satu persatu apa sih perbedaannya dari 3 jenis kode billing yang tadi, kanalnya tadi? Baik. Nah, yang pertama itu adalah dari draft SPT. Kita bikin SPT. Pada saat kita membuat SPT, nah di sini ada 3 kanal pembuatan SPT. Yang pertama adalah dari portal wajib pajak, yaitu dari akun Cortex-nya wajib pajak masing-masing ya. Kemudian juga yang kedua adalah dari aplikasi PJAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Berarti di Cortex ini masih ada pihak ketiga ya? Ada, masih ada aplikasi PJAP. Yang ketiga itu ada SPT kertas yang tentunya masih ada sampai sekarang ya. Dan dalam hal SPT kertas ini nanti hanya bisa menggunakan deposit ya. Pemindah bukuan deposit ya, tidak bisa dengan deposit. Hanya untuk yang SPT kertas ini hanya bisa melalui deposit. Nah, kemudian cara pembuatannya yaitu untuk draft SPT ini tentunya ketika kita mengisi SPT sudah sampai di akhir, kemudian timbul perhitungan kurang bayar. Oh ya kan, kalau kita udah ngitung ada kurang bayarnya. Kenapa tuh di harus akhir? Bayar? Karena SPT-nya kurang bayar. Kalau dibayar nggak muncul, nihil nggak muncul ya. Setelah itu klik bayar dan lapor. Nah, sistem akan memberikan informasi dan pilihan. Yang pertama, jika saldo deposit mencukupi, maka WP bisa memilih pemindahan bukuan deposit. Nah, mencukupi dalam arti apa? Secara nilainya bisa dilunasi secara penuh ya. Kalau sebagian tidak bisa. Berarti ada saldo di situ. Ya, yang cukup. Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat kode billing. Gitu. Jadi pilihannya ada 2. Jika saldo deposit tidak mencukupi, maka otomatis dia akan membuat kode billing. Begitu kode billing dibayar oleh wajib pajak di
bank atau di pos ya, kantor pos, maka setelah pembayaran diterima maka SPT otomatis akan terlaporkan tanpa kita membuat atau menginput NTPN. Oh. Jadi sekarang tidak ada lagi input NTPN dalam SPT karena memang sudah menjadi terintegrasi dengan draft SPT-nya. Oh, berarti otomatis ya kalau di situ kalau kita udah bayar jadi terlapor otomatis gitu. Betul. Ya. Kalau dulu kan masih ada Ya, NTPN-nya ya. betul. Nah, tadi kita dari draft SPT Ya, Mbak draft Desi, SPT yang pertama nih. Nah, kemudian ada lagi pembuatan kode billing dari daftar tagihan. Oke, kalau ada tunggakan tagihan Kalau pajak ada nih. tunggakan pajak, baik itu STP, SKP, ya. Nah, kanal pembuatannya ini ada dua. Ada dua kanal pembuatan. Yang pertama dari portal wajib pajak, akun Kortex wajib pajak. Berarti bikin sendiri kayak Betul. DJP online sekarang ya? Betul. Mirip. Yang kedua adalah di asistensi baik oleh KPP maupun kering pajak. Berarti minta tolong dibikinin. Betul. Oke, itu bisa masih juga. mirip ini sama yang sekarang, cuman Korteknya masih ada diadopsi ya. Iya. Nah, untuk dari daftar tagihan ini yang pertama adalah WP memilih utang pajak yang akan dibayar dan mengisi nominal pembayaran. Nah, gitu. Kemudian WP memilih apakah menggunakan saldo deposit pajak atau melakukan pembuatan kode billing. Nah, teknisnya seperti ini Mbak Desi dan juga kawan pajak ya. Jadi kita yang pertama wajib pajak lakukan untuk membayar atau membuat kode billing dari daftar tagihan adalah melakukan klik menu pembayaran, yaitu pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Ada menu sendiri Iya, ada beda di ya. Kortex ada menu pembayaran, kemudian akan ada keluar drop list ya. Nanti di situ ada pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Nah, kita klik. Nah, pada menu ini terdapat pemilihan pembayaran, yakni bayar dengan pemilihan bukan deposit atau juga dengan pembuatan kode billing. Oke. Nah, pembayaran tagihan ini dapat dilakukan untuk satu tagihan atau lebih. Jadi bisa satu STP atau misal bisa juga untuk beberapa STP. Oh, ini kelebihannya ya daripada yang betul. kalau yang sekarang kan satu-satu Ya. nih per jenis setoran satu kode billing. Nah. Kalau sekarang bisa beberapa disatuin gitu ya. Betul sekali. Milih. Oke, ini Nah, berarti ini ada juga bisa perbedaan dengan nih. nilai pembayaran bisa sebagian atau dengan nilai pembayaran penuh. Oke, gitu, berarti sesuai dengan kalau- jumlah tagihan. Oke. Nah, seperti itu. Perbedaannya ya dari yang sebelumnya Ya. bisa bikin kode billing sekaligus dari beberapa tagihan pajak. Betul. Kalau yang sekarang kan satu per satu Ya. produk, satu kohir nomor kohir, satu billing. kode billing. Betul. Bayarnya juga berarti berkali-kali. Berarti ini salah satu Ya. kepraktisan dari Iya. Kortek ya untuk pembayaran ini. Betul, betul. Tadi kan ada kode billing dari draft SPT, Iya. kemudian daftar tagihan pajak. Nah, yang jenis ketiga kan belum nih, yang Iya, selain dari betul. dua itu. Apa sih itu yang ketiga ini? Yang ketiga itu yang selain dari draft SPT dan juga daftar Iya. tagihan ya. Baik, ini adalah kanal pembuatan ID billing secara mandiri ya. Iya, berarti Nah, yang dari Ini ada wajib dua. pajak. Ya, ada dua. Yang pertama adalah dari portal wajib pajak dan asistensi ya kantor pajak. Yang kedua adalah melalui aplikasi PJAP atau teller bank atau juga collecting agents. Masih ada ya, yang masih. kayak itu di Kortek ini berarti masih ada ya. Oke, Masih berarti ada. masih diakomodir, nggak harus lewat portal DJP atau dari kantor Iya. pajak, masih ada pihak lain berarti Betul, ya. masih ada pihak lain yang bisa menyediakan kode billing ya. Nah, prosesnya seperti apa sih untuk pembuatan kode billing di luar dari draft SPT dan juga sisa tagihan ya? Yang tentunya kita selalu untuk membuat kode billing, kita klik menu pembayaran dulu. Kemudian di situ kita pilih layanan mandiri kode billing. Oke, layanan mandiri ya. Layanan mandiri kode billing. Jadi untuk Kortex ini Mbak Desi dan juga kawan pajak ada dua pilihan bahasa ya. Oke. Ya, jadi untuk pilihan bahasa kalau memang nyaman dengan bahasa Indonesia silakan pilih bahasa Indonesia atau apabila sebaliknya silakan pilih bahasa Inggris, ada tersedia juga. Oke, baik. Nah, Berarti ada dua bahasa. Ya, dalam hal kita gunakan bahasa Indonesia maka kita pilih layanan mandiri kode billing. Oke, kemudian setelah layanan mandiri. Kemudian nanti kita layanan mandiri kode billing ini dapat digunakan untuk pembayaran deposit pajak ya, dan juga untuk pembayaran pajak lainnya yang tidak di-generate dari SPT Mbak Desi, seperti PPh final UMKM, pengalihan tanah dan bangunan atau persewaan tanah dan bangunan dan lain sebagainya. Oh, ini yang mandiri yang kayak Ya, ada. jadi memang sudah Yang disetting bahwasanya ini yang tidak disetor sendiri. ya tidak tergenerate
by SPT gitu ya. Nah, prosesnya seperti apa? Yang pertama, ketika kita pilih layanan mandiri pembuatan kode billing, akan ada 3 tahap. Iya. Yang pertama adalah verifikasi identitas wajib pajak. Ya, ini adalah memastikan bahwasanya memang yang bayar siapa sih yang miliknya, itu memastikan itu. Yang kedua adalah setelah kita verifikasi identitas wajib pajak, maka yang kedua adalah pilihan kode akun pajak dan juga kode jenis setorannya. Ini masih sama kode jenis setorannya kayak yang ada sekarang di DJP Masih Online? sama, cuma memang tadi dibatasi untuk jenis-jenis pajak yang memang tidak tergenerate by SPT. Oke, yang harus disetor sendiri karena namanya layanan mandiri tadi ya. Betul. Ya, jadi kita pilih kode akun pajak yang akan kita buatkan billingnya dan juga kode jenis setorannya serta masa pajaknya. Oke, kan Ya. masa pajak masih Setelah sama. itu yang ketiga adalah kita input nilainya. Kita mau input berapa nilainya, seperti itu. Kemudian setelah itu setelah ada input nilainya yang akan kita masukkan ya, maka nanti akan muncul menu unduh. Oke, berarti Kode kayak PDF mirip pembayaran. yang sekarang ya. Benar. Oke. Setelah itu baru kita lakukan pembayaran. Ya. Seperti itu. Nah, tadi kan udah di-spill nih, deposit pajak. Ya. Ini kan sesuatu yang masih baru dan asing. Ya. Apa sih deposit pajak ini? Iya. Masuk Baik, Mbak Desi dan juga kawan pajak, deposit pajak ini memang menu baru yang baru ada di Cortex. Oke, sebelumnya sekarang belum ada Sebelumnya ini di baru DJP ya. Online belum ada. Tadi Dan udah prinsipnya disebut-sebut. seperti tadi adalah fitur baru yang untuk pembayaran lebih dulu ya. Jadi deposit uang muka, kayak uang muka ya. Saldo ya. Iya. Jadi ini adalah pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Oke. Nah, karakteristiknya adalah deposit ini dapat mencegah dari WP terkena sanksi keterlambatan bayar. Oh, berarti tanggalnya sesuai dengan tanggal deposit ini ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya ada STP, oh masih ada deposit yang sudah tersedia di awal bulan misalnya. Oke. Ya, kita bisa gunakan itu dan pastinya akan terhindar dari sanksi keterlambatan bayar. Oke, Betul. inilah. Yang kedua, ini melalui mekanisme pemindah bukuan deposit ini. Oke. Ya. Yang ketiga adalah pemindah bukuan yang dilakukan tercatat pada taxpayer ledger. Jadi tercatat tuh. Oh, di Iya. menunya wajib pajak kelihatan Ada ya. taxpayer ledger di situ akan kelihatan debit, kredit, sisa kredit, saldonya berapa. Mirip rekening koran. Betul. Jadi kalau ada pembayarannya harus dibayarkan akan di sisi debit. Kalau deposit bertambah akan ada di sisi kredit gitu. Kemudian juga opsi menggunakan deposit muncul ketika saldo mencukupi. Kalau kurang, Ya, akan ada muncul pilihan pembuatan kode billing. kembali ke menu yang tadi yang pertama Ya. dibahas tadi. Kemudian ini juga dapat di carry over tanpa perlu pindah buku. Masih ada saldo nih di tahun ini misalnya. Kemudian di tahun depan bisa nggak digunakan? Bisa, tanpa kita melakukan effort untuk pindah buku gitu ya. Nah, deposit pajak ini dapat kita isi ya, dapat kita istilahnya top up ya. Iya. Oke, kalau e-wallet ya, top Iya. up ya, bisa kita top up dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran 411618 100. Berarti kalau bikin billing Iya. untuk deposit pajak ini Iya. KJS-nya 411618 100. Betul Tapi ini nanti sekali. berlaku di Cortex ya. Betul. Sekarang belum ada, Belum, ingat depositnya. Ya, betul. Dan juga yang terakhir, ini kan menyimpan uang deposit ya. Iya. Nah, di sini kami disclaimer bahwasanya WP tidak mendapatkan imbalan bunga atas saldo deposit yang Oke, masih ada. berarti syarat dan ketentuan berlaku Ya. tidak telat tapi juga tidak ada imbalan bunga. Baik. Betul. Nah, Ya. ini kan menarik ya, konsepnya mirip Ya. kayak dompet digital sekarang ya, e-wallet Betul. gitu ya. Ya. Oke, berarti pajak makin kesini makin kekinian nih, ngikut-ngikut konsep DJP yang juga sekarang nggak mau ya. ketinggalan, ya kan? Itu kayak Ya. dompet digital. Betul. Nah, misal saldo tadi kan disebutin kalau saldo tidak mencukupi, Ya. maka akan pakai kode billing sendiri. Nah, juga ada disebutkan menghindari denda keterlambatan, Iya. tetapi kalau menghindari tidak ada imbalan bunga. Iya. Nah, bisa disebutkan nggak, Mas, ini seperti apa teknisnya? Baik.
untuk saldo deposit itu harus terisi minimal sesuai tagihan. Iya. Ya, jadi kita kalau misalnya wajib pajak ingin membayar sebagian dari total tagihannya, misalnya tagihan STP 1 juta, saldo deposit 500.000, maka ini tidak bisa menggunakan deposit. Jadi belum bisa membayar secara parsial. Nggak bisa sebagian ya, nggak bisa sebagian. harus full. Kalau saldo tidak mencukupi akan lari ke pembuatan kode billing tadi. Kemudian kalau tadi yang Mbak Desi sampaikan, bagaimana kalau terkait dengan saksi keterlambatan ya? Misalnya kalau ada terlambat bayar SPT ya, di situ misalnya SPT untuk SPT masa pasal 21 misalnya, bayarnya setiap tanggal 15 ya, tanggal 10 ya, tanggal 10 bulan berikutnya ya. Maka nanti apabila ada saldo deposit di situ, maka apabila dia terlambat bayar di tanggal 11 misalnya, dia melakukan pelaporan di tanggal 11 ya, maka pembayaran. Dia akan melakukan pelaporan SPT ini. Nah, kemudian nanti tidak akan terlambat karena sudah ada deposit yang sudah dibayar di tanggal 1 tadi, sudah di awal bulan sudah tersedia gitu. Seperti itu. Jadi tidak dengan deposit maka akan terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran. Ini kan ada nilai plusnya. Nah, nilai minusnya kan tadi ya nggak bisa imbalan bunga meskipun udah ada saldo di situ. Nggak kayak bank. Nggak kayak bank. Nah, tapi kayak GoPay juga, kayak apa namanya, semua ya. Iya gitu. E-wallet yang ada sekarang nggak ada imbalan bunga juga. Nggak ada ya, cuma saldo aja gitu. Nah, prinsipnya sama sih ya. Jadi kayak dompet digital untuk deposit pajak ini. Nah, langkah-langkah untuk membuat deposit pajak di Kurtek ini kayak gimana sih? Top up-nya. Nah, baik, top up untuk deposit pajak yang pertama adalah kita ke menu Kortex ya, masuk ke login. Harus masuk ya ke loginnya dulu. Login, kemudian gunakan taxpayer itu kan, account ya. Lalu kemudian klik menu pembayaran. Setelah masuk klik menu pembayaran, lalu buat atau pilih layanan mandiri kode billing. Tetap bikin kode billing ya, yang disebutin tadi pakai KJS ya. Betul. Nah, proses sama seperti tadi yang ketika kita pembayaran kode billing secara mandiri ya. Nah, kita harus menggunakan kode akun 411618 ya, itu untuk deposit pajak. KJS baru nih ya, KJS deposit pajak baru. Kemudian setelah itu akan dapat melakukan pengecekan di menu ledger kalau sudah dibayar ya. Sudah kita udah ngisi nih, misalnya kita ngisi udah bikin billing, udah dibayar, kita isi deposit misalnya 5 juta gitu ya. Isi 5 juta, nanti ketika dibayar maka akan ada penambahan saldo atau penambahan nilai kredit pada taxpayer ledger-nya wajib pajak. Begitu. Nah, nanti deposit itu bisa akan wajib pajak gunakan untuk melakukan pembayaran SPT. Selama memenuhi nilainya masih mencukupi ya. Ini kalau bayar besar sekaligus gitu bisa ya? Bisa. Betul. Dan bisa dipakai buat berbagai jenis pembayaran pajak. Kalau deposit pajak ini dia bisa semua jenis pembayaran pajak melalui metode pemindah bukuan tadi. Dan enaknya nggak usah bolak-balik bayar ke M-banking kita atau ke bank, jadi lebih praktis kalau kita bikin deposit pajak ini ya. Memudahkan wajib pajak dalam hal pembayaran intinya. Dan juga menghindari sanksi keterlambatan. Nah, Mas Sukma tadi kan udah dibahas nih bagaimana cara kita top up-nya pakai kode billing yang sudah disebutkan tadi. Nah, selain itu kan tadi waktu kita bahas di awal ya, kembali lagi ke awal setelah deposit pajak. Nah, cara bayar tagihan prosedur pembayaran pajak itu sekaligus di billing Kortek. Itu submenunya ada di mana nih? Baik. Nah, tadi kita sudah bahas pembayaran ya. Nah, kita pengen tahu ada menu apa aja sih yang ada di menu pembayaran di Kortek gitu ya. Baik, kawan pajak. Di sini kalau kawan pajak mengakses Kortex ya, di situ ada 7 menu dalam menu pembayaran. Ya, di sini ada yang pertama adalah permohonan pemindah bukuan atau balance transfer request. Pemindah bukuan bisa melalui ini. Yang sekarang kan melalui IPBK ya. Iya, pakai di DJP Online ada IPBK. Nanti di Kortex juga tersedia. Tapi di submenu pembayaran berarti ya. IPBK ini. Mudah-mudahan setelah Kortex ini jarang wajib pajak yang salah ya. Karena memang sudah di-lead atau dipandu dari SPT, dari tunggakan pajak gitu, sehingga akan mengurangi
volume permohonan pemindah bukuan. Mengurangi kesalahan juga karena kan Kesalahan. sudah dikategorikan, klasifikasikan Betul. sendiri-sendiri ya tadi. Iya. Baik, yang kedua adalah layanan mandiri kode billing atau self service billing code. Oke, Abi buat sendiri. Itu tadi yang sudah kita jelaskan. Yang ketiga adalah pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Oke, atau tax sudah arrears billing dibahas code. tadi di nomor Sudah 2 dijelaskan di tadi. penjelasan. Kemudian yang keempat adalah daftar kode billing yang belum dibayar. Ada ya di situ sekarang Ya, kita jadi kalau misalnya kalau kita udah buat kode billing lupa nih. Heeh. Tadi kode billingnya apa ya yang kita belum bayar? Nah, di situ tersedia. Kawan pajak nggak usah khawatir, di situ sudah tercatat semua. ya, Ya. itu salah satu nilai plus di Kortek ya. Betul ya. Kemudian Yang kelima adalah dari 7 ada restitusi perpajakan, formulir restitusi perpajak. ini secara online juga ya. Betul, secara online. Oh, kalau Viva request form gitu ya. Sekarang kan masih pakai surat dikirim Betul. atau diantarkan ke tempat pelayanan Ya, terpadu ya. betul. Udah diakomodir ya Sekarang secara sudah digital ada. di Kortek. Semua serba digital. Oke. Yang keenam adalah permohonan pemberian imbalan bunga atau interest compensation request. Ini juga bisa di Kortek Ini bisa ya. di Cortex. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah permohonan atas PPH ditanggung pemerintah. Wah, Iya. juga ada di situ sekarang. Wah, Iya, betul. Jadi nanti untuk menu pembayaran. ini sudah banyak menu ya, silakan kawan pajak gunakan sesuai dengan kepentingannya. Seperti itu. Oke. Baik, kawan pajak sudah dibahas dari proses bisnis pembayaran dan apa saja yang ada di Kortek ini, mulai dari 3 jenis tadi, dari SPT, kemudian dari tagihan, dan juga yang Secara ketiga mandiri. secara mandiri Di luar dan dari, ya, terus ada deposit pajak di mana mirip dengan saldo dompet digital sekarang. Betul. Untuk mengurangi resiko adanya keterlambatan serta kepraktisan karena tidak perlu bolak-balik membuat kode billing sehingga menghemat waktu dan Betul juga sekali. tenaga. Ya. Selain itu juga adanya layanan digital untuk permohonan wajib pajak di menu pembayaran pada Ya. Kortek mendatang. Ya. Jadi ini Kortek ini merupakan salah satu reformasi ya Reformasi. di dalam sistem perpajakan yang Betul. akan membuat perubahan besar di sistem perpajakan kita ke Baik depannya. dari sisi wajib pajak Maupun juga dari sisi DJP. Iya. Betul. Nah, tentunya kita sudah nggak sabar ya, antusias untuk menyambut kapan aplikasi Kortek ini akan berjalan. Betul. Nah, jika masih ada pertanyaan atau hal yang ingin dipelajari, Ya. materi-materi Kortek ini kawan pajak bisa mengeceknya di pajak.go.id di Reform DJP. Di situ banyak materi tentang Kortek dari seluruh proses bisnis yang ada, dan kawan pajak bisa mulai berkenalan agar lebih akrab lagi dengan apa sih itu Kortek ini. Nah, tidak lupa kami ucapkan terima kasih ya Mas Sukma atas sharing yang diberikan. Untuk Triga Live kali ini kami cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada kawan pajak yang bergabung dalam Triga Live pagi ini, dan semoga Triga Live ini memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih kesediaan waktunya. Harapan kami semoga kawan pajak dapat bergabung di episode-episode Triga Live selanjutnya. Karena pajak kuat, APBN sehat, rakyat sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.